Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan di pagi hari Rabu 2 November 2022 ini. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini akan kita dengarkan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara jemaat Tuhan, seorang penulis buku asal Bandung bernama John Krishna pernah mengungkapkan bahwa banyak sastrawan di dunia yang terinspirasi dari Alkitab. Hal itu dapat kita lihat dari karya-karya sastra penulis Paulo Coelho, Faridu Din Attar atau bahkan Khalil Gibran. Karya-karya mereka sebagian besar dipengaruhi oleh Alkitab. Sejumlah buku dalam Alkitab yang sering menginspirasi mereka adalah Mazmur, Kidung Agung, dan Wahyu. Hibriditas itu dapat kita lihat dari aksen, frase, kiasan-kiasan, serta dasar filsafat yang terdapat dalam karya-karyanya. Dapat kita lihat contoh misalnya dalam novel Di Tepi Sungai Piedra oleh Pedro atau The Alchemist karya Paulo. Bahkan tema novel ini bercikal pada salah satu kisah dari Alkitab. Begitu pula dengan Sang Nabi, Raja yang terpenjara atau Sayap-sayap Patah karya Khalil Gibran. Napas yang sama juga dapat kita temukan dari Musyawarah Burung-burung karya Faridu Din Attar. Ungkapan bahkan kalimat-kalimat yang mereka gunakan digali dari Alkitab. Yang paling jelas terangnya menurut beliau adalah karya masterpiece Khalil Gibran, Sang Nabi. Gibran memberi napas baru dari kutipan Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 yang berjudul 8 Sabda Bahagia. Khotbah Yesus di atas bukit itu digubah sekaligus dilengkapi Gibran dalam bentuk-bentuk syair-syair yang indah. Gibran mengungkapkan khotbah Yesus itu dalam bahasa yang lebih puitis tanpa kehilangan makna spiritualitasnya. Dari ungkapan ini kita ketahui bahwa Alkitab dapat mempengaruhi budaya dan perilaku manusia. Saudara jemaat Tuhan, sebagai implikasi dari keyakinan kita akan Alkitab, kita akan mengakui dengan hati dan disertai tindakan. Kita akan terus-menerus tiada henti untuk membaca, merenungkan, melakukan, mengajarkan kepada anak-anak kita Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Kesetiaan dalam mengikuti Alkitab sebagai pedoman hidup kita akan membentuk kerangka dan pola pikir, sudut pandang dan pola laku kita sehingga membentuk kebudayaan Kristen. Maka bila dalam kitab 2 Timotius 3:16 yang berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita benar-benar sangat penting menerapkannya dalam kehidupan kita. Langkah pertama dalam menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita adalah membacanya. Tujuan kita dalam membaca adalah mengenal Allah, mempelajari jalannya, dan memahami tujuannya bagi dunia ini dan bagi kita secara individu. Dalam membaca Alkitab, kita belajar mengenai interaksi Allah dengan umat manusia di sepanjang sejarah, rencana keselamatannya, janji-janjinya, dan karakternya. Kita menemui seperti apakah wujud kehidupan Kristen itu. Pengetahuan tentang Allah yang kita peroleh dari Alkitab menjadi pondasi yang sangat kritis dalam upaya menerapkan prinsip Alkitab dalam kehidupan kita. Tujuan kita selanjutnya adalah yang disebut pemazmur, menyembunyikan firman Allah di dalam hati kita. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Cara menyimpan firman Allah dalam hati kita adalah melalui upaya belajar, menghafal, dan merenungkan apa yang telah kita baca. Keempat langkah ini, membaca, mempelajari, menghafalkan, dan merenungkan, memampukan kita berhasil menerapkan Alkitab. Dan pada akhirnya seiring dengan pertumbuhan dan pengenalan kita akan Tuhan,
menjadi orang Kristen sejati, setiap hari akan bertambah kepada kita segala hikmat, pengetahuan, dan segala berkat rohani dari Bapa kita. Maka bersama pemazmur kita senang untuk memuji Tuhan dengan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kami, Tuhan, tuntun untuk berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Bertindak benar dan berperilaku yang benar dan baik. Dan menjadi berkat bagi dunia sekitar kami. Firman Tuhan adalah inspirasi kami. Itulah Tuhan yang menuntun kehidupan ini supaya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Horas.